Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Harga saham Rp100 per lembar, dividen 13% dibagi 2 kali setahun, fundamental berkualitas. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang sangat menarik dari segi dividen. Yield yang ditawarkan sangat tinggi di angka 13% dengan pembagian dividen 2 kali dalam 1 tahun. Selain itu, rasio keuangan perusahaan ini sangat baik karena NPM-nya hampir 50%. Labanya juga naik hampir 300%. Cukup menarik kan dengan harga saham hanya Rp100-an. Apakah ada sesuatu sehingga kinerja perusahaan ini luar biasa di semester 1 tahun 2021? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Pura Delta Lestari berdiri tahun 1993. Artinya, saat video ini dibuat, Dimas berusia sekitar 28 tahun. Dimas merupakan perusahaan yang belum terlalu lama berdiri. Meski sudah berusia 28 tahun, namun rasanya belum ada apa-apanya dengan perusahaan lain yang sudah 50 bahkan di atas 100 tahun. Pertanyaannya, meski punya kinerja yang menarik di tahun 2021, apakah Dimas bisa terus mempertahankannya puluhan tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. Dimas punya aset 6,47 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 6,75 triliun. Artinya, aset perusahaan turun 0,28 triliun atau 4,15% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 6,47 triliun, perusahaan punya persediaan jangka panjang sebanyak 2,46 triliun. Artinya, 38,02% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,02 triliun atau 0,81%. Selain persediaan jangka panjang, ada juga persediaan jangka pendek. Dari total aset 6,47 triliun, perusahaan punya persediaan jangka pendek sebanyak 2,18 triliun. Artinya, 33,69% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan jangka pendek. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,11 triliun atau 5,31%. Kedua, liabilitas. Dimas punya liabilitas 1.003 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1.224 miliar. Artinya, hutang perusahaan turun 221 miliar atau 18,06% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 1.003 miliar, perusahaan punya liabilitas kontrak 788 miliar. Artinya 78,56% total hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas kontrak. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 154 miliar atau 16,35%. Selain liabilitas kontrak, ada juga uang muka dan setoran jaminan. Dari total liabilitas 1.003 miliar, perusahaan punya uang muka dan setoran jaminan sebanyak 78 miliar. Artinya 7,78% total hutang perusahaan berada dalam bentuk uang muka dan setoran jaminan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 12 miliar atau 13,33%. Ketiga, ekuitas. Dimas punya ekuitas 5,46 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 5,52 triliun, berarti ekuitas perusahaan turun 0,06 triliun atau 1,09%. Dari total ekuitas 5,46 triliun, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 4,81 triliun. Artinya 88,10% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk modal ditempatkan dan disetor. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. Dimas punya pendapatan 579 miliar sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 252 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 327 miliar atau 129,76% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Dimas punya biaya pokok penjualan sebanyak 245 miliar. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 83 miliar.
Berarti biaya pokok pendapatan naik 162 miliar atau 195,18% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Dimas mampu menghasilkan laba sebanyak 288 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 78 miliar, berarti laba perusahaan naik 210 miliar atau 269,23% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Dimas punya ROE 10,56% dengan NPM 49,77%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 18,36%. Rasio keuangan perusahaan ini sangat menarik karena punya NPM yang hampir 50%. Tapi harus diingat bahwa hal itu karena pendapatan yang naik drastis sehingga membuat laba juga naik hingga 269%. ROE perusahaan hanya di angka 10% karena secara total komposisi laba belum sebesar modal yang disetor. Salah satu poin menarik dari perusahaan ini adalah DER yang hanya 18%. Apakah kamu tertarik menganalisa lebih jauh lagi? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 15,87 kali dengan PBV 1,67 kali. Valuasi Dimas tidak bisa dikatakan rendah lagi dengan PER 15 kali dan PBV 1,67 kali. Kalau ingin beli saham ini, kamu sebaiknya mengantisipasi penurunan harga. Mengingat salah satu daya tarik Dimas adalah dividen. Sehingga biasanya setelah pembagian dividen akan terjadi penurunan harga yang cukup besar. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Komponen aset perusahaan didominasi oleh persediaan yang bahkan di atas 80%. Hal ini cukup unik dan berbeda dari biasanya. Kedua, penurunan liabilitas terjadi karena berkurangnya liabilitas kontrak. Ketiga, ekuitas Dimas masih didominasi oleh modal disetor. Artinya, laba ditahan belum cukup besar jika dibandingkan modal awalnya. Keempat, laba naik drastis karena pendapatan perusahaan naik hingga 300 miliar di periode ini. Kelima, rasio keuangan Dimas sangat menarik, tapi apakah hal itu dapat bertahan dalam jangka panjang? Keenam, valuasi perusahaan terlihat biasa saja dan sudah tidak bisa dikatakan rendah. Demikian analisis singkat saham Dimas berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you.